Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi mata kuliah hidrologi dan geohidrologi, di mana kita kali ini masuk pada pertemuan ke-7, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai statistika dalam hidrologi. Sebelum melanjutkan penjelasan materi ini, silakan bisa diselesaikan dahulu mulai dari penjelasan materi pertemuan pertama sampai dengan yang keenam, di mana sebagai pengantar kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan 6, kita membahas mengenai transpirasi. Jadi transpirasi, prinsip transpirasi itu seperti apa, bagaimana secara fisiologis tumbuhan bisa menarik air dari tanah atau air tanah ditarik dari sistem perakarannya sampai nanti dikeluarkan melalui stomata. Yang nanti dikatakan sebagai transpirasi. Kita membahas apa saja sih sebenarnya yang menjadi faktor pentingnya yang mempengaruhi laju transpirasi. Kemudian apa nanti peranan transpirasi itu sendiri, bagaimana mekanismenya sehingga air yang berada di sel-sel daun pada akhirnya bisa dikeluarkan melalui stomata. Kemudian secara matematisnya bagaimana kita bisa mengukur transpirasi, penggunaan alat untuk transpirasi seperti apa, dan terakhir kita membahas mengenai evapotranspirasi sebagai aplikasi secara langsungnya ketika kita berbicara di lapangan, maka yang akan mempengaruhi bagaimana neraca air di suatu wilayah adalah adanya evapotranspirasi. Jadi tidak bisa dipisahkan antara proses evaporasi dan proses transpirasi. Jadi keduanya menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara pengukuran dan metode-metode apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghitung evapotranspirasi pada suatu wilayah. Ada 3, kalau saya ada 4 yang bisa kita pakai, mulai dari yang Thornwright sampai dengan yang SMBA atau Soil Moisture Budget Analysis. Oke. Pada kesempatan kali ini, mungkin ini agak sedikit melebar terlebih dahulu dari pembahasan sebelumnya. Dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, mungkin sudah mulai terlihat kalau ketika kita berbicara hidrologi, hidrologi terapan, hidrologi operasional, kita nanti berbicara mengenai statistik. Jadi penting memang untuk bisa diketahui bersama, seharusnya memang dalam mempelajari hidrologi di sini kita harus menyelesaikan terlebih dahulu mengenai statistika. Karena pada dasarnya beberapa rekayasa yang kita lakukan dalam hidrologi nantinya akan sangat terkait dengan statistika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjabarkan saja karena akan sangat banyak, tapi secara garis besarnya saja yang nanti akan coba saya sampaikan. Harapannya nanti dari sini bisa sedikit membuka atau memberikan gambaran sampai sejauh mana sih sebenarnya peranan statistika sendiri dalam hidrologi. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini secara umum apa itu yang dimaksud dengan statistik, dalam perhitungannya sendiri itu seperti apa sih sebenarnya statistik. Kemudian bagaimana peranan mulai dari regresi dan korelasi sampai dengan periode ulangan dalam kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidrologi. Oke, secara umumnya dalam analisis hidrologi ada beberapa analisis statistik yang biasa digunakan, yang dimulai dari variabilitas sampel. Jadi ketika kita berbicara sampel dan populasi, maka
sampel di sini adalah bagian dari populasi. Jadi contohnya adalah kejadian hujan misalnya. Yang dikatakan populasinya adalah kejadian hujan tahunan atau kejadian hujan harian selama 10 tahun. Dan biasanya mungkin pada saat pengukuran kita tidak bisa sebenarnya melakukan perhitungan secara langsung full 24 jam terkadang dalam suatu tertentu, sehingga pasti ketika kita melakukan sampel, jadi misalnya kita mengukur curah hujan di pagi, siang, sore, nah itu kan kita dikatakan sebagai sampel. Dan nantinya dalam kita menganalisis data sampel, maka nanti akan ada nilai variabilitasnya. Variabilitas ini nilai perbedaan dari atau antar sampel tadi. Perbedaannya seperti apa? Nilai dari variasi di sini akan penting sebenarnya untuk bisa dipahami, untuk kita bisa menilai atau melakukan suatu perencanaan, melakukan suatu manajemen yang nanti arahnya bisa bisa ke drainase, arahnya bisa ke terkait penanganan atau penanggulangan banjir dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai tengah. Nilai tengah itu dalam suatu nilai distribusi data, maka kita bisa mencari satu nilai tengah. Jadi dikatakan nilai di mana nantinya rentang dari misalnya besaran curah hujan kita bisa lihat dari batas nilai tengah tadi. Nilai tengah yang biasanya nilai yang paling bisa dikatakan yang terkadang nilai dominan ada di tengah, meskipun terkadang juga akan ada kemiringan dari grafik apakah itu ke kanan atau ke kiri dari sebaran data frekuensi tadi. Kemudian ada mengenai regresi dan korelasi. Jadi bagaimana adanya keterkaitan antara beberapa variabel, contohnya antara variabel X sama Y. Contohnya mungkin antara curah hujan dengan elevasi atau ketinggian misalnya. Jadi kita melakukan perbandingan. Kita ingin melihat korelasi antara dua distribusi data. Jadi biasanya perbandingannya itu akan tergantung dengan jenis datanya, kemudian ketersediaan datanya, jumlah datanya, dan tujuan dan keterkaitan antara masing-masing variabel data tadi, sehingga apakah bisa dilakukan regresi, apakah bisa dilakukan korelasi nantinya. Kemudian ada probabilitas adanya dari rangkaian data-data yang kita punya, kita bisa mengestimasikan probabilitasnya atau kemungkinan terjadinya akan sesuatu. Bisa terkait dengan hujan, bisa terkait dengan banjir misalnya, bisa terkait dengan debit aliran misalnya. Jadi kita bisa mengestimasikan biasanya ini untuk penanganan banjir mungkin yang paling dekat. Jadi probabilitas dari mana kita bisa dapat kalau dalam 5 tahun sekali yang biasanya terjadi banjir besar atau dalam 10 tahun, 3 tahun sekali akan terjadi banjir besar yang terjadi secara periodik, itu yang salah satunya adalah dari probabilitas nanti kita bisa mendapatkannya. Kemudian yang terakhir juga hampir mirip dengan probabilitas adalah terkait analisis frekuensi. Bagaimana nilai frekuensi yang kita dapatkan dari data-data yang telah lampau itu bisa kita proyeksikan untuk yang ke depan. Jadi seperti apa bentuknya yang arahnya nanti lebih ke perencanaan ataupun manajemen. Jadi nanti fungsi statistika sendiri adalah untuk memperkirakan besaran parameter populasi berdasarkan sampel yang kita ambil dari suatu populasi yang dimana biasanya itu dilakukan secara acak ataupun yang secara sistematis. Seperti yang sebelumnya misalnya untuk dapat kita mendapatkan nilai curah hujan, kita tidak mungkin mengukur secara populasi kan ya. Jadi pasti akan ada sampel yang kita dapatkan dari beberapa pos pengamatan curah hujan yang nanti kita proses. Ada 3 metode kan umumnya yang kemarin kita pakai yang sebenarnya itu secara statistik juga, sehingga kita bisa mendapatkan perkiraannya. Perkiraan curah hujan di satu wilayah adalah berapa. Jadi disitulah fungsi dari statistika secara sederhananya nanti.
Kemudian dalam perhitungan statistika ini tidak akan kita bahas secara lebih detail. Ada nilai-nilai yang umum kita hitung. Jadi misalnya ketika kalian menghitung data curah hujan, ketika kalian mengukur data misalnya tingkat rembesan, misalnya tingkat permeabilitas atau tingkat infiltrasi misalnya, atau misalnya dari kelembaban misalnya, maka nanti ada beberapa perhitungan yang umumnya dilakukan terhadap rangkaian data tersebut. Jadi yang pertama ada central tendency atau nilai tengah seperti tadi sampai sebelumnya. Tendensi di sini kita melihat dari rangkaian data yang kita ambil tadi, nilai-nilai sebaran nilai-nilai yang kita dapatkan tadi itu seperti apa? Rata-ratanya itu seperti apa? Jadi misalnya dari pengamatan selama 10 hari kita dapatkan range-nya, kita dapatkan rata-ratanya di curah hujannya misalnya 100, kemudian mediannya itu mungkin bisa sama, bisa berbeda, atau lebih kecil atau lebih besar dari rata-ratanya, dan mode itu atau modus atau suatu nilai yang paling sering muncul, yang belum tentu menjadi suatu nilai rata-rata atau nilai yang paling banyak lah, bisa dikatakan hampir mirip dengan modus, tapi lebih ke rata-ratanya akan berbeda dengan modus nanti. Kemudian dengan kita melihat hubungan antara median, min, dan modus tadi, maka nanti kita bisa lihat persebaran data kita apakah simetrisnya seperti apa, dan skewness-nya yang tadi sebaran dari nilai mediannya. Nilai mediannya itu ada di mana? Apakah dia di rata, apakah nanti dari grafik sebaran datanya itu apakah dia puncaknya berada di kanan, berada di kiri. Kemudian dalam perhitungan statistika juga ada variabilitas. Ini ada sangat beragam lagi nanti, interval, varian, simpangan baku, koefisien varian, kesalahan baku, sampai dengan ke batas keyakinan. Jadi bagaimana caranya, seberapa dekat sih sebenarnya perhitungan sampling yang kita lakukan terhadap populasi. Itu kita bisa mengkalkulasikan sebenarnya. Jadi ini yang menggambarkan seberapa dekat perakiraan kita atau perhitungan yang kita lakukan dengan kondisi yang realnya atau kondisi pada populasi yang sebenarnya. Ini salah satunya, contohnya banyaknya yang mungkin sering kalian dengar dari BMKG mungkin ya, terkait dengan perakiraan cuaca kan, gitu kan, juga berbicara secara statistik juga kan, dari data, rangkaian data yang sudah dipunya selama bertahun-tahun diproyeksikan lagi ke depan. Itu yang nanti mempotensikan lagi, memprediksi bagaimana kondisi curah hujan. Ditambah memang kondisi dari lingkungannya seperti kelembaban, panas, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke regresi dan korelasi. Pada analisis regresi, kita akan sebenarnya kita mencoba mengkuantifikasi hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Jadi dua variabel yang regresi linear sederhana itu umumnya kita hanya ada dua variabel, kita melihat hubungan antara dua variabel. Jadi pada dasarnya kita melihat sebaran data, sebaran dari dua jenis variabel data yang berbeda. Dan terkadang bisa lebih dari variabel yang nantinya menggunakan regresi ganda. Kemudian beberapa asumsi terkait dengan regresi linear sederhana, yaitu variabel tak bebasnya yang biasanya kalau kita dibuat di dalam sumbu X dan Y, sumbu Y-nya itu yang nantinya sebagai variabel tidak bebasnya, variabel bebasnya yang nanti disebut dengan X. Yang mana nantinya kita akan melihat hubungan fungsional ataupun kausal antara variabel bebas dan tak bebas. Untuk nanti memudahkan, variabel X di sini umumnya memang variabel yang nanti dikendalikan oleh peneliti. Jadi contohnya waktu, suhu, curah hujan, ataupun debit aliran.
Sedangkan untuk sebaran populasi normal umumnya akan memiliki varian yang seragam. Kemudian dalam analisis regresi ada beberapa jenis turunan lagi seperti nanti grafiknya bisa dalam bentuk linear, parabola, eksponensial ataupun logaritmik. Analisis ini yang umumnya nantinya digunakan untuk analisis curah hujan dan lain sebagainya, atau misalnya untuk di populasi juga bagaimana kita bisa mendapatkan nilai rate populasinya, bagaimana sih regresi linear sederhananya dari satu populasi juga bisa kita menghitung dari sini. Kemudian dalam regresi kita mengenal adanya coefficient determination, di mana menunjukkan jarak model regresi sederhana untuk menjabarkan data yang ada. Jadi biasanya menggunakan ada huruf R pangkat 2, di mana koefisien determinasi di sini menggambarkan proporsi dari variasi pada nilai Y, di mana semakin dia mendekati nilai 1, maka akan semakin baik. Sebagai contohnya, suatu nilai koefisien yaitu 0,65, di mana nilai koefisien ini berasal dari variabel Y berupa presipitasi tahunan dan variabel X-nya tinggi tempat. Jadi, bisa dikatakan ketika nilai koefisiennya 0,65, maka 65% varian pada presipitasi tahunan dapat dijelaskan oleh beda ketinggian tempat. Jadi bisa dikatakan ini nilai dari variannya atau nilai bedanya itu tidak terlalu tinggi. Jadi sekarang dalam perhitungan kita masih belum bisa bilang adanya kaitan atau ada kaitan yang dekat tanpa adanya bukti secara statistik. Apakah tinggi nilai koefisien determinasinya. Kemudian yang berikutnya mengenai konsep probabilitas. Jadi bagaimana kita bisa melakukan studi terkait suatu pengamatan berulang atau suatu kejadian yang serial, di mana ini khususnya kita gunakan untuk kejadian banjir, terutama untuk menghitung resiko terjadinya banjir, di mana ya secara sederhananya yang akan kita pakai adalah bagaimana cara kita hitung resiko banjir dalam 1 kali dalam 1 tahun. Jadi TR ini periode ulangannya. Jadi misalnya resiko suatu banjir, misalnya resiko banjir pada 1 tahun misalnya, maka nanti 1 min 1 per 1 berapa, nah, kita harus dapatkan dulu nilai periodenya berapa, periode ulangnya berapa, kemudian dipangkatkan dengan jumlah tahunnya. Mungkin gambarannya kita coba lihat dari soal di sini. Jadi contohnya pada periode ulang berapakah harus digunakan oleh seorang ahli drainase jalan apabila dia bersedia untuk menerima risiko terjadinya banjir 10% dalam kurun waktu 5 tahun. Dari persamaan tadi kita keluarkan nanti nilai TR-nya. Yang kita dapatkan tadi adalah nilai risikonya 10 atau sama dengan 0,1 dengan tadi kurun waktunya 5 tahun. Maka nanti kita akan dapatkan periode ulangannya adalah 48,1 tahun. Jadi dalam proyek ini akan sangat penting sebenarnya kita melakukan pendugaan kan, tentang berapa tahun diperlukan melakukan peremajaan misalnya, karena kan dalam jalan ketika dia diberikan dampak banjir kan pasti akan menurunkan secara kualitas. Maka dari situlah sebenarnya dihitung. Kemudian berangkat dari periode ulangan tadi, maka dalam aplikasi nanti ini pada umumnya digunakan untuk perhitungan suatu kejadian ekstrim, di mana kejadian ekstrim itu dikatakan sebagai ketika suatu variabel acak melebihi level tertentu nanti kehadirannya. Jadi periode waktu rata-rata yang diharapkan terjadi antara dua kejadian yang berurutan
nanti akan sama dengan 1 per probabilitasnya. Jadi contohnya di sini probabilitas debit maksimum di Sungai Guadalupe sama atau lebih dari 50.000 CVS. CVS ini satuan untuk volume ya, volume per 1 kubus. Jadi 1 kubik ada berapa air, ada berapa volume yang masuk, yang mengalir di suatu kubus dengan ukuran tertentu. Jadi dia sini sebanyak. Jadi kalau di sini kita menghitung berapa nilai probabilitasnya. Probabilitas kejadian ketika besaran debitnya itu 50.000, lebih dari 50.000, sama atau lebih dari 50.000. Data yang digunakan adalah karena ini data debit maksimum tahunan, maka di sini annual maximum discharge dari tahun 1930 sampai dengan 1970 data yang ada. Dan dilihat, jadi pertama kita hitung dulu periode ulangnya berapa kali. Dari total data yang ada ini, total periodenya itu ada 41. Dan kita hitung terlebih dahulu berapa yang nilainya itu sama atau lebih dengan 50.000. Jadi yang pertama ada 1, kemudian 2, 3, 4, lagi 5, 6, 7, 8. Ya, pas 8 ya. Jadi 41 dibagi 8, maka akan didapatkan periode ulangnya adalah 5,1. Dari sini kita dapatkan nilai probabilitasnya akan sama dengan 0,195. Kemudian dari situ kita bisa mendapatkan estimasinya berapa probabilitas periode ulang yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Jadi dengan menggunakan persamaan yang di sini, di mana nilai dari P akan sama dengan 1 per TR, jadi probabilitas akan sama dengan 1 per periode ulang. Maka dari sini, ketika kita ingin mencari berapa estimasi probabilitas debit maksimum tahunan untuk terjadinya satu kali debit maksimum ini dalam 3 tahun mendatang. Tadi periodenya kita dapatkan di awal tadi 0,195, maka untuk 3 tahun maka tinggal digunakan kesamaan tadi 1 min 1 dikurang 0,195 dipangkatkan 3. Maka kita dapatkan nilai dari probabilitasnya adalah 0,48. Jadi probabilitasnya lebih tinggi ya. Probabilitasnya lebih tinggi untuk dia muncul. Oke, sebagai latihan kalian coba dicatat persoalan ini. Jadi kita coba dengan menggunakan data yang sama. Coba dicari nilai probabilitas debit maksimum di Sungai Guadalupe tadi yang sama atau lebih dengan 40.000 pada setiap tahunnya. Baru kemudian dihitung probabilitasnya untuk 10 tahun mendatang. Silakan dicatat, bisa di screenshot biar lebih cepat dan silakan bisa dikerjakan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ringkas saja. Untuk minggu depan, kalian akan masuk ke ujian tengah semester. Silakan dipersiapkan dengan maksimal. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.